oleh para tenaga kesehatan. Jangkauan kami terbatas. Kami di Banyuwangi ada 45 puskesmas. Dari 45 puskesmas itu 27 puskesmas rawat jalan, 18 puskesmas rawat inap. Ada 13 rumah sakit, ada 2.320 posyandu, ada 11.380 kader. Nah, Bapak sekalian, ini tidak cukup untuk menggerakkan 1.800 penduduk Banyuwangi yang kita targetkan untuk bisa meningkat kesehatannya. Dan ini yang kemudian kami mohon support, mohon dukungan Bapak sekalian dalam rangka ikhtiar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Banyuwangi itu. Nah, yang kedua, Bapak sekalian yang kami hormati, kami informasikan, kami bersyukur tempoh hari dibacakan di DPRD capaian pembangunan di tahun 2025. Alhamdulillah atas support dukungan Bapak Ibu sekalian di tahun 2025, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat. Tahun 2024, tahun 2024 usia harapan hidup di Kabupaten Banyuwangi 74,13 tahun. Di tahun 2025 yang dirilis BPS dan kemarin dibacakan oleh Ibu Bupati, disahkan LKPJ-nya oleh DPRD, usia harapan hidup di Kabupaten Banyuwangi 74,43 tahun. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini buktinya yang hadir di tempat ini sebagian besar para senior ini yang kayaknya lebih dari 60 tahun. Ini bukti keberhasilan pembangunan kesehatan. Semakin panjang usia, semakin menjadi bukti bahwa layanan kesehatan kita semakin baik, perilaku masyarakat semakin baik, dan layanan kesehatan juga semakin baik. Kalau tidak, kematian bayi juga sudah menurun, Bapak sekalian. Ada, nah ini datanya, ada 28 di tahun 2024, kemarin 19 kasus. Di 2021 pada COVID
Jadi meninggalnya ada memang karena kelahiran, karena memang komorbid dengan COVID-nya, itu kekhususan di 2021. Nah, Bapak sekalian, untuk yang kematian bayi ini masih tinggi juga. Banyuwangi termasuk juara di Jawa Timur. Jadi di tahun sebelah kita mana Bu? Jember, ya. Jember sementara ini masih pegang yang tertinggi baik AKI dan AKP karena memang secara jumlah penduduk kan kita ini kan juga termasuk besar. Jember, Surabaya, Malang kalau tidak salah seperti itu. Nah, kalau kita ngomong AKI AKP, saya kira juga sudah disampaikan tadi Pak Kadis. Dan pencegahannya bisa dari dulu seperti itu ya Bu ya. Mungkin yang ingin kami titipkan pesan di sini yang sering terjadi juga dan ini juga menjadi kesulitan kami sebagai yang bagian mencatat dan melaporkan. Seringkali kita ini kurang di ini banyak lowongnya itu di pemeriksaan kehamilan begitu. Jadi kami butuh support banget. Bagaimana menemukan ibu hamil baru yang pas hamil itu langsung bersedia ke fasilitas kesehatan. Apa ya, kayak perlu kita buru begitu. Monggo, ini yang kami butuhkan sehingga ibu-ibu hamil ini semuanya pada saat terpapar ke fasilitas kesehatan ini benar-benar hamilnya ada di posisi yang masih trimester 1 begitu, sedini mungkin begitu. Monggo ke fasilitas kesehatan mana saja yang memang dinyamakan gitu. Yang penting ke dua. sama Pak Kadis ada beberapa yang tadi saya sampaikan disampaikan imunisasi ya. Imunisasi masih merupakan program prioritas ya. Datanya saya mbak lanjutkan ini. Jadi capaian Banyuwangi untuk program imunisasi besar IDN itu masih kurang ya, masih kurang ya. Kalau targetnya itu 23,7% ya, harusnya sampai dengan tahun bulan April ini sudah mencapai 27,7 ya. Tapi ini masih banyak yang kurang ya. Dari yang TBC itu nanti ada masuk program prioritas juga. Kami setiap minggu itu ada rapat dengan Kemendagri, kemudian dengan Kemenkes ya. Jadi sudah menjadi memang semua lintas sektor untuk berperan serta untuk mengatasi TB ya. TB kita yang tahun 2025 itu setahun ada 3.093. Padahal nanti harus ada targetnya adalah eliminasi TB di tahun 2030. Ada sekitar 60 klinik ya, ada sekitar 200 sekian praktek mandiri budak ya. Ada sekitar 100 praktek perawat, ada dukun bayi, ada ini ya. Terus akupresur ada nih ya. Ini juga harus ada izinnya ya. Ini ada di bidang Yankes. Misalnya dengan punya tetangga yang mau buka praktek pijat ya, ini harus ada sertifikat izin dari dinas kesehatan. Meskipun itu ada turunan dari bahannya harus ada izinnya ya. Itu kalau tidak ada jangan lapor, saya ke sana, saya nanti tidak dipijat ya. Karena apa? Kalau saya kunjungan itu ya, itu kalau ini betul-betul profesional, gimana Pak? Siapa kumpulin nanti sabdi praktek untuk pijat, akhirnya saya tidur ya. Baru sekalian saya hormati, ini kita ada punya namanya 2 bulan. Langsung tampilkan aja ya, tampilkan videonya, langsung ditampil aja. Ya, kalau dia tidak punya BPJS, maka lewat surat permintaan izin. Dan itu Bapak, itu oke. Itu pesan kami. Jadi kami berpesan dan bermohon kepada Bapak Ibu sekalian yang banyak bergerak di masyarakat, itu menjadi konsep pemerintah daerah. Yang kedua, sekarang kita yang kedua membuka rahasia. Siapa di kantongnya
tas dari perempuan semua kan? Bapak-bapak bawa tas nggak? Iya. Alhamdulillah sama. Yang di perempuan buka tasnya. Ayo buka tasnya. Ini ya. Sehat, kelahirannya supaya baik. Saya sampai hafal di luar kepala karena dicatat loh. Dulu itu catatannya kiai ke kami yang muslimat itu apa? Catatannya itu jadi pangsit. Wih, penuh dengan itu taksi kalau itu. Lalu kami ketika turun di Intai, saya nggak perlu kenalan ya, karena kenalannya lama ini, kenalannya sambil jalan. Nah, yang pertama itu ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi perempuan itu diminta oleh Allah untuk menyusui anaknya 2 tahun minimal. Nah, tapi jangan rame-rame Pak. Saya kesubulan. Jadi kader teladan yang kesubulan. Belum 2 tahun hamil lagi. Tukang bawa ayat, nah itu resikonya jadi motivator tukang bawa ayat. Langsung melakukan. Memang kesubulan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Hendaklah kalian semua wahai perempuan menyusui anaknya selama 2 tahun. jika ingin menyempurnakan siswanya. Yang pertama itu surat sakti, itu ayat sakti yang diberikan oleh para kiai kepada kami yang kader-kadernya di muslimat. Itu bentuk strategi loyalitas dan ajaran serta nilai-nilai yang diberikan kepada kami para kader Nahdlatul Ulama. Yang kedua, waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Dan takutlah kalian semua jika meninggalkan generasi di belakangmu kondisinya lemah, sehingga kalian perlu gitu. Kami yang santri-santrinya itu jadi muslimat fatayat itu kalau di depannya kiai itu langsung menjadi santri semua yang mengharap keberkahan. Jadi kalau nulungi bangsa, nulungi umat itu nggak pernah mengharap apa-apa. Nah, lalu kami dilatih oleh kader, oleh para dokter ahli, dapat KIA, dapat semua penjelasan mulai awal sampai akhir itu. Di saat saya masih perawan dan masih kinyis-kinyis, semua informasi ini sudah kami pelajari. Sampai kondom itu saya sudah tahu sejak apa namanya? Masih gadis. Cara menggunakan kondom itu kami diajari para dokter. Nah, dokternya itu praktekkan di jempolan. Masukkannya di jempolan. Nah, terus begini, tapi ada pernyataan. Tapi gini loh Mbak, ini nanti jangan Pas makanya jangan di. Pokoknya kondom dimasukkan sini jangan sampai bocor ya. Gini ya. Nanti kalau hamil berarti Mbak ini yang salah. Meraktekannya di jempolan. Jangan sampai kondomnya di Jempolan. ya, di jempolan. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf saya memahami keresahan peserta. Sekarang sudah siang. Alirannya sudah kebatinan semua ini. Jadi akhir itu ono meneng. Tak pikir tadi narasumber terakhir itu sudah itu ya. Narasumber terakhir ternyata masih ada narasumber lagi yang dari mitranya. Kalau tadi dari petugasnya, dari pihak pemerintah, nah sekarang kita dianggap, saya dan penjenengan semuanya dianggap mitra strategi. Nah, di antara sekian saya diminta untuk mewakili. Dianggap yang paling Muslimat. Beliaunya dulu ketua Fatayat PC, sekarang di Muslimat. Anggota dewan juga. Itu pengalaman dan praktik baik. Tentu semua lembaga organisasi masyarakat atau lembaga kemasyarakatan ini memiliki struktur. Syarat kelembagaan itu memang memiliki struktur. Yang kedua memiliki tradisi. Ketiga memiliki ketaatan terhadap hukum. Syarat disebut sebagai lembaga itu memang minimal 3 itu. Saya agaknya layak untuk ngomongkan lembaga karena sarjananya kelembagaan. Jadi yang dimaksud lembaga itu karena dia memiliki aturan, memiliki struktur. Nah kebetulan kami mewakili struktur yang hijau warnanya.
Ya, Muslimat belakangnya Nahdlatul Ulama. Itu dalam sejarahnya kami memang mewakili nilai-nilai yang diajarkan oleh para kiai, para kiai, para alim ulama terdahulu. Salah satu bentuk nilainya itu ketaatan dan ketawaduan. Jadi sebagai mitra pemerintah itu, kalau pemerintah punya gawe, punya problem besar yang nggak bisa diatasi, itu rata-rata kulon uwon ke dalamnya kiai-kiai. Itu pengalaman kami. Nah, setelah para tokoh tua dan para alim itu karena ini pengalaman dan praktik baik, ya isinya agak dongeng sedikit. Siap. Nah, itu biasanya kiai kemudian memanggil kami yang unsur perempuan, fatayat, muslimat. Kami punya basis sampai di tingkat ranting, di tingkat tidak hanya di tingkat desa, karena biasanya desa itu kalau pemerintahan desa itu ya satu kelompok desa. Tetapi kalau muslimat, fatayat, ansor itu nantinya ada satu desa itu kadang 2, 3, ada satu kelompok majelis saja minta dijadikan ranting. Anak ranting malah. Ranting sendiri. Nah, itu salah satu basis yang lumayan punya potensi untuk dijadikan mitra pemerintah. Masih ada yang bisa dimanfaatkan kembali. Terus juga supaya tidak bau juga, dan juga walaupun di perumahan itu biasanya ada pengangkutan sampah ya Bu ya. Tapi kalau misalnya sampahnya tidak terpisah, TPA kita cepat penuh. Sekarang ada yang tahu TPA-nya di mana Bu? Ada yang tahu? Yang di Songkol itu namanya TPST. TPA itu tempat pemrosesan akhir. Jadi kalau yang di dalam itu tidak ada sampah yang menginap di sana. Kalau di TPA itu sampahnya inap di situ karena ditaruh di situ, dikelola di situ. Nah, sekarang Banyuwangi itu Bu masih bermasalah sama TPA. TPA kita itu cepat penuh. Jadi ini sekarang kalau misalnya sering dengar, oh ini ada yang protes di Rogo Jambi, protes di mana gara-gara ada aliran sampah atau apa. Nah, itu karena salah satunya karena kita semua sampah dibawa ke TPA. Karena itu kita coba dari rumah untuk bisa yang mana yang bisa kita jual, kayak botol itu yang pegang sekarang ini bisa dijual, kotak juga bisa dijual. Terus yang bisa juga di kalau bisa di rumah bisa buat kompos atau buat biopori itu supaya menghindari banjir atau apa, bisa masukkan di situ sampah organik. Kalau tidak, jadi sekarang Pemkab Banyuwangi ada program memastikan semua rumah baik di kota maupun desa itu ada layanan angkutan sampah. Nah, namanya kita programnya Banyuwangi Hijau. Jadi sampah yang sudah dipisah di rumah diangkutnya juga terpisah. Jadi kalau misalnya ada yang di rumahnya di daerah Sombor atau dulu ada Bu? Nggak ada. Jadi kita kayak gini Bu. Jadi ibu sudah bisa sampah di rumah. Pernah di Alaya, pernah di Sampika. Ya, kalau ini memang ya tadi sudah disampaikan Pak Kadindes. Tapi kalau nggak begitu Bapak Ibu tidak ke Dinas Kesehatan. Itu Bapak Ibu kesehatan ini ada di tempat kita semua. Setelah ini kita